Sudah hadir semua atau belum? Masih kurang berapa lagi? Baru 10 ya? Iya, Bu. Sebentar saya ngomongin sebentar ya, Bu.
Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi semuanya. Jadi hari wabarakatuh. ini akan dilakukan responsi ya untuk praktikum farmakokinetik minggu depan ya, setelah UTS masih ada beberapa materi lagi. Untuk minggu depan itu materinya adalah uji toksisitas akut ya. Ini sedikit pendahuluan. Jadi yang dimaksud dengan ketoksikan akut adalah derajat efek toksik atau racun suatu senyawa yang bisa terjadi di dalam tubuh secara singkat, yaitu bisa terjadi selama 24 jam setelah pemberian dalam dosis tunggal. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan uji toksisitas akut? Uji toksisitas akut adalah uji yang dilakukan untuk mengukur derajat efek suatu senyawa yang diberikan pada hewan coba tertentu dan pengamatannya dilakukan 24 jam setelah dilakukan atau pemberian obat, dan ini hanya bisa dilakukan sekali saja ya. Untuk data kuantitatif uji toksisitas akut, ya, jadi kalau kita mau lihat uji toksisitas akut itu secara kuantitatif itu bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu kalau kita mau lihat LD 50 ya, kemudian juga kita bisa lihat dari TD 50. Namun yang paling banyak atau mungkin biasa diperkenalkan itu adalah metode LD 50. Nah, ini adalah eh, sorry, potensi ketoksikan akut. Jadi banyak ya, ada mulai dari relatif kurang berbahaya ya. Ini sebelah kanan ada LD 50-nya, itu dalam miligram per kilogram berat badan. Jadi dikatakan relatif kurang berbahaya itu kalau lebih dari 15.000. Kemudian praktis tidak toksik itu 5.000 sampai 15.000. Sedikit toksik itu 500 sampai 5.000. Cukup toksik itu 50 sampai 500. Sangat toksik itu 1 sampai 50. Luar biasa toksik eh, kurang dari 1 biasanya. Nah, apa sih LD 50? LD 50 adalah suatu besaran yang diturunkan secara statistik ya, guna menyatakan dosis tunggal suatu senyawa yang diperkirakan dapat mematikan atau menimbulkan efek toksik. Di mana LD50 kita kenal berarti dosis yang kita berikan itu bisa menyebabkan 50% hewan cobanya itu mati. Ya, Mbak. Kalau sampai kita berikan suatu dosis kemudian hasilnya setelah 24 jam 50% dari jumlah hewan coba itu mati, berarti dosis tersebut kita masukkan ke dalam LD50. Ya, semakin kecil nilai LD50, maka semakin toksik senyawa yang kita gunakan. Ya, semakin besar, maka semakin rendah nilai toksiknya. Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menentukan potensi ketoksikan akut dari suatu senyawa dan untuk menentukan gejala yang timbul pada hewan coba. Ya, data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif, ya, nanti berupa kisaran letal atau toksik, atau juga bisa berupa data kualitatif, tapi kita lihatnya kalau kualitatif itu dari gejala klinis yang dilihat pada mencit pada saat diberikan perlakuan. Untuk pengamatannya itu dilakukan 24 jam pertama sejak diberikan perlakuan. Jadi untuk praktikum minggu depan itu tidak buat larutan ya, karena larutannya sudah diambil dari obat yang sudah jadi. Jadi hanya timbang mencit, kasih perlakuan, kemudian nanti kita masukkan ke bak, kasih tanda. Nah, pengamatannya 24 jam kemudian. Jadi misalnya obatnya masuk jam 5 di tanggal berapa sih minggu depan itu? Ya, Kamis libur lagi ya. Kamis depan libur lagi ya. Jadi kita akan mulai di tanggal 30 ya. Di tanggal 30 itu kita mulai praktikum. Nah, di
akan dilakukan pengamatannya atau dihitung itu di tanggal 31. Karena tanggal 23 minggu depan tanggal merah kalau saya nggak salah. Ya. Jadi pengamatannya tidak langsung dilakukan saat itu. Mungkin untuk yang hasil kualitatif tadi bisa dilakukan pada saat eh, setelah pemberian gitu. Mungkin ada yang misal ya langsung kejang gitu atau eh, gerakannya menjadi melambat. Nah, itu bisa menjadi catatan. Kemudian untuk melihat gejala kualitatif itu biasanya diamati juga sebelumnya. Tadi yang saya bilang misalnya dia tadinya geraknya cepat, geraknya lincah gitu. Setelah dikasih obat mungkin tidak bisa langsung diam pingsan atau mati saat itu juga. Nah, itu bisa misalnya pada saat setelah diberi perlakuan dia langsung jadi diam gitu, tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, untuk pengamatannya biasanya bisa dilakukan yang pertama adalah pengamatan terhadap gejala-gejala klinis ya. Di slide saya di farmakologi praktikum di awal tuh sudah banyak ya. Misalnya kalau orang kalau mencit keracunan tuh apa yang terjadi gitu ya. Kemudian perubahan berat badan juga bisa terjadi, tapi ini tidak kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita akan melihat berapa jumlah hewan yang mati pada masing-masing kelompok uji. Gitu. Kemudian histopatologi organ, jadi kita mau lihat organnya misalnya setelah diberikan obat atau perlakuan nanti apa yang rusak gitu. Nah, itu juga tidak kita lakukan. Jadi akan kita lakukan hanya kasih obat, kemudian besoknya di jam yang sama, kalau misalnya obatnya masuk jam 5, berarti tanggal 31-nya jam 5 juga gitu ya. Itu dihitung berapa yang mati. Nah, ini untuk bahan dan alatnya, bahannya kita pakai obat paracetamol. Nanti saya sediakan fraksion sirup. Jadi nggak usah dibawa, sudah ada ya di lab nanti fraksion sirup. Kemudian ini NaCM, SMCNA juga kita tidak buat karena fraksion sudah dalam bentuk larutan. Jadi cukup nanti larutan fraksion saja. Kemudian tinggal dihitung. Kemudian mencitnya jantan 5 atau 3 ya. Sebentar saya lihat dulu ya. Masalah kemarin. Oh, 5. Jadi, sebentar. Bentar ya. Nanti saya lihat lagi deh. Ini ada di WA-nya udah tenggelam soalnya. Jadi nanti mencit jantan 5 ekor per kelompok. Umurnya, karena kemarin baru didatangkan lagi ya. Nanti jadi mencitnya ada banyak yang baru. Berarti nanti tinggal ditimbang. Kemudian alatnya itu timbangan. Bak yang nanti ya setelah perlakuan nanti ditaruh di tempat yang abu-abu biasa. Nanti ditutup dan juga sonde. Nah, ini dosisnya. Jadi akan nanti tiap kelompok itu dapat 5 mencit. Kelompok 1 itu dapat dosis untuk manusia 70 kg. Maaf, 5.000 miligram. Ya. Kelompok 2 itu 10.000 miligram. Dosis manusia ya. Kelompok 3 itu 20.000 miligram. Kelompok 4 40 miligram. Satu lagi tidak diberikan apa-apa. Ya, kontrol. Jadi hanya kalau kontrol berarti diberikan apa? Air ya. Jadi kita nggak kita kasih air aja. Jadi nanti ada 5 kelompok 5 itu kontrolnya. Jadi kelompok 1 itu dosis manusianya 5.000, kelompok 2 10.000, kelompok 3 20.000, kelompok 4 40.000. Cara hitungnya sama seperti praktikum yang sebelumnya. Jadi nanti
5.000 dikali nilai konversinya 0,0026. Itu berapa ya? Coba dihitung. Ini sama dengan berapa? 13 miligram, Bu. Berapa? 13. 13. Bentar. Saya pakai ini gini. Saya pakai contohnya tadi dosis manusianya 5.000 miligram. Tadi paracetamol ya. Maaf ya gede-gede biar kelihatan. Berarti cara hitungnya kan berarti 5.000 dikali 0,0026 gitu ya. Berapa tadi? 13 ya? 13, Bu. 13 miligram. Nah, di fraksion nanti yang saya sediakan adalah fraksion sirup biasa. Itu isinya, sebentar saya ambil dulu. Ya, jadi fraksion ya yang biasa ya. Lu pada tahu pasti ya fraksion ini kelihatan. Fraksion itu untuk yang biasa itu tiap 5 mililiter mengandung 120 miligram. Nah, kita kan butuh 13 miligram. Ini bisa dihitungnya dengan cara begini ya. Cari dulu per milinya juga boleh. Per mililiternya jadi berapa miligram. Gitu juga boleh. Kita dulu pakai cara yang pertama. Kalau dalam 5 mili ada 120, berarti per milinya kan 120 dibagi 5 mili gitu kan. 120 bagi 5, salah. 120 dibagi 5, 24 miligram. Jadi tinggal kita hitung. Jadi cara hitungnya bisa dengan cara kita butuh 13 miligram dibagi sediaan yang ada gitu dikali 1 mili. Berapa tuh? 0,541. 0,2 angka di belakang koma aja kan mililiter. Ini ya mililiter. Tapi ini kan untuk 20 20 gram. tuh. Tahu mau pakai cara hitung yang biasa. Mungkin ada mau pakai cara hitung sama ya. Kan karena diketahuinya per 5 mili ya, jadi tinggal 13 miligram dibagi 120 miligram dikali 5 mili. Sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Sama ya. Hasilnya 0,54 mililiter per 20 gram. Jadi nanti tinggal dilihat berapa berat mencitnya. Misalnya berat mencitnya 40 gram. Berarti tinggal 40 per 20 dikali 0,54 mililiter. Ini nanti yang dimasukkan ke dalam mencit dengan berat 40 misalnya. 1,08 mililiter. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Kalau cara pemberian, perhitungan dosis, sudah? Sudah paham? Oke, udah paham ya? Oke, jadi nanti hitungnya seperti ini. Saya kembali ke yang tadi. Nah, begitu juga untuk perlakuan yang 10.000, 20.000, 40.000. Untuk yang normal nanti kita lihat rata-rata kebanyakan berapa mililiter. Misalnya nanti kebanyakan 1,1 gitu berarti mungkin ada 1 mili. Untuk kontrolnya pakai Aquades. Ya. Nah, hasil pengamatannya akan seperti ini. Jadi misalnya nanti kelompok 1 itu kontrol, kelompok 2 yang 5.000, kelompok 3 10.000, 20 dan 40. Jumlah hewannya sekelas itu berarti nanti 25 gitu ya. Ini adalah jumlah kematian atau R dalam 24 jam. Nanti kita hitung eh, persen kematiannya. Nanti saya kasih tahu actualnya supaya kalian nggak bingung. Jadi nanti pengamatannya akan seperti ini. Jadi setelah diberikan atau tahu berapa mencitnya, diberikannya berapa masing-masing, kemudian dihitung dalam 5 hewan itu berapa yang mati, gitu ya. Nah ini perhitungannya dengan menggunakan log LD 50. Rumusnya adalah log LD 50 sama dengan log D tambah D besar tambah D kecil dalam kurung F tambah 1. Di mana D besar adalah dosis terkecil yang digunakan, D kecil adalah kelipatan dosis, F adalah suatu nilai dalam tabel Well. Tabel Well itu apa? Nanti kalian bisa cari ya tabel Well. Ini contohnya yang segini, tapi nanti kalian cari yang paling lengkap tabel Well-nya. Jadi misalnya, tadi kan ada berapa? 5.000, 10, berapa sih tadi dosisnya? 5.000, 10, 20, 40. Nah ini adalah jumlah R-nya. Misalnya, yang 5.000 mati 1, yang 10.000 tidak ada yang mati, 20 mati 4, 20 mati 4, yang 40.000 mati 5. Nah berarti nanti angka F-nya adalah 0,625. Paham ya? Ini juga. Ini sini misalnya. Kan banyak variasinya. Nanti tinggal dicari aja. Atau misalnya ini nih. 5.000-nya nggak ada yang mati. 10.000-nya nggak ada yang mati. 20 sama 40 masing-masing 4. Nah, berarti nilai F-nya segini. Misalnya gitu. Ini ya. Contohkan misalnya dosis pertama. Cheatnya tidak ada yang mati. Dosis kedua ada 1. Dosis ketiga ada 2. Dosis keempat ada 5. Maka nilai F-nya adalah 0,9000. Oke, saya mau share Excel-nya supaya tahu cara hitungnya. Nah ini, misal ya, ini hanya misal. Kita kan pakai ini ya, besok ya. Jadi misalnya kelompok 1 kontrol, kalau kontrol harusnya nggak ada yang mati ya. Kalau kontrol ada yang mati itu aneh tuh. Dari kasih apa-apa kok dia udah kelenger ya. Nah untuk cari persen kematiannya, itu adalah R dibagi jumlah hewan. Ya, jadi contoh 5.000 ada yang mati 2 dari 5. Setelah 24 jam ternyata ada yang mati. Nah, berarti persen kematiannya adalah 2/5 kali 100%. Benar nggak? 2 Iya, dibagi Bu, 5 benar. kali 100. Kali 100. Betul ya? Gitu. Jadi carinya gitu. Nah, ini nanti yang untuk mencari F-nya nih. Tinggal dicari 2, 2, 2, 2, 5. Gitu. Ya. Oke, masukkan ke sini log LD 50 kita mau cari. D-nya tadi adalah
itu terkecil ya. Dosis terkecil log 5.000 tambah D-nya tadi apa ya? Ada yang ingat gak sih? Terima kasih. Kelipatan dosis. Kelipatan dosis. Ini kan 2 kalinya. 5.000 itu kan, salah. 10.000 itu kan 2 kalinya 5.000. 20 2 kalinya 10, 40 2 kalinya. Makanya D-nya adalah kelipatan 2. Paham ya? Jadi log 5.000 tambah log 2. Nah, F-nya dari tadi berarti dicari di tabelnya tadi yang 2225. Ternyata 2225 nilai F-nya adalah 0,5. Ditambah rumusnya 1. Nah, udah tinggal dicari log dari 5.000 adalah 3,69 tambah log 2 0,301, 0,5 tambah 1 1,5. Tinggal berarti 3,69 tambah perkalian antara 0,301 dikali 1,5. Nah, jadinya 0,45. Udah dijumlahkan ini. Kemudian di anti-logkan. Kalau mau log dari 50 berarti kalau cari 50-nya adalah anti-log 4,14 jadi 13,813. Ada yang tahu nggak 13,803 itu eh, maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ya dengan dosis segitu ya Bu, maka LD-nya 50. Betul. Jadi kalau mau cari dari yang tadi diberikan ya dengan 20 yang mencit dengan dosis yang berbeda-beda, ternyata LD 50-nya itu ada di 13,803 miligram. Itu LD 50. Dah, sudah sampai situ doang. Ini praktikumnya hanya begitu untuk minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu tadi kontrolnya itu airnya berapa mili? Nah, ya itu nanti saya belum dapat pastiannya apa. Nanti kan kita lihat itu aja deh dari masing-masing mencit. Nanti kebanyakan perhitungannya berapa gitu. Berarti untuk per 20 gramnya misalnya kebanyakan 1,1, sekitar antara 1,1 1,2 berarti nanti sekitar segitu. Makanya nanti di hari praktikum aja nanti ditetapkan per 20 gramnya untuk kontrolnya berapa. Begitu. Paham ya? Paham nggak maksud saya? Iya Bu, maksudnya jadi cc-nya itu berapa ya kalau yang 500, Ya, 5.000? oke. Per 20 gramnya untuk kontrolnya ya. Iya. Sama ini Bu, sebenarnya kita ini pengen melihat di dosis yang berbeda-beda gini ya Bu. Terus Betul. eh, pengen lihat LD 50-nya gitu ya Bu. Iya. Jadi kan Berarti kalau kita mau coba obat baru gitu ya atau suatu obat, kita kan mau tahu nih sebenarnya dia LD 50-nya itu di berapa miligram sih? Misalnya ya, kan ada suka kita lihat di literatur dituliskan LD 50 sekian. Nah, ini dia dapat LD 50 segitu tuh dari mana gitu. Nah, itu cara menghitungnya seperti ini. Karena kalian suatu saat nih semua yang ada di Zoom ini nanti bisa menemukan obat baru. Nah, untuk menentukan LD 50-nya dilakukan seperti ini. Tapi tidak sesedikit ini mungkin ya. Nanti dosisnya lebih bervariasi lagi begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? belum nyambung Bu, Seli Bu. Jadi kalau ini dosisnya berbeda-beda Bu, LD Mm-mm. 50-nya itu bakalan beda-beda juga atau gimana Bu? Enggak, kan LD 50 nanti akan ini kan data satu kelas nih, Sally. Mm-mm.
Jadi ini kan Harusnya data satu kelas mendekati ya, Bu, ya? yang diterima. Yang dikerjakan kan nanti kan kelompok 2 ngerjakan 5.000 dosis manusia, ada yang 10.000, ada yang 20.000, 40.000. Kan nanti dikonversi kan tadi kan ya, ada yang 13 miligram. Jadi kalau 13 miligram itu kan tadi 5.000 kali 0,0026. Kalau 10.000 berapa? 10.000 26, Bu. kali 0,0026. Berapa tuh? 26. Ya kan? Nanti 20.000 berapa? Nah, kan kita belum tahu nih dosis mana sih yang sebenarnya bisa jadi letal. 5.000 kah, 10.000 kah? Tapi kan ini dosis manusia, dosis hewannya ternyata bukan ini tadi yang miligram-miligram tadi yang kalian hitung. Kalau 5.000 13, kalau 10.000 26 gitu kan, 20.000 berapa gitu. Nah itu diantara keempat dosis itu mana yang letal ternyata ceritanya nih kalau udah dapat dosisnya segi apa kematiannya begini ternyata dosis letalnya adalah 13,803 miligram begitu. Masih belum nyambung. Jadi maksudnya itu mencari dosis di mencitnya ya, Bu. Dosis di mencitnya yang menyebabkan kematian LD50. Kalau di manusia tinggal cari literatur aja dong. Hmm. Iya, kalau di manusia kan udah ada ya LD50 untuk Iya, paracetamol ya kan? ya. Udah ada Bu di Iya, brosurnya. betul. Makanya kita mau cari. Paham ya Bu, maksudnya ya? iya, Bu. Kalau yang di ini dia 15 jam ya, Bu. Kalau kita 24 jam. Iya. Di tapi kan untuk datanya itu data 24 jam. Diperkirakan maksudnya kematiannya itu terjadi eh, pada saat 15 jam gitu. Kan kita lihat pengamatan kita kan di 24 jam. Ya kan? Lihatnya kan 24 jam kemudian kan. Kecuali kalian mau datang tuh tiap jam tuh. Nah, diperkirakan untuk persen kematiannya itu terjadi setelah 15 jam pemberian obat. Setelah 15 jam terjadi, setelah 24 jam terjadi sekian. Ya, oke. Gampang kan? Minggu depan berarti cuma, minggu depan. Minggu depannya lagi ya, tanggal 30 berarti cuma hitung, masukin obat, terus tinggal pulang. Nah, hari Jumatnya, nah itu kalian ke kampus nggak ya? Iya, Bu, ada jadwal Bu kampus. Oh ya udah. Ibu Berarti mau kalau nanya lagi. Heeh. iya, Yang ini yang kita hitung kan ini tadi Ibu yang LD 50-nya yang dosis 5.000. Berarti yang hmm, 10.000, 20.000, 40.000 dihitung juga kayak gini, Bu. enggak, karena rumusnya pakai itu. Rumusnya hanya menghitung terhadap dosis terkecil. Jadi kita nggak hitung, udah cukup sekali aja. Dosisnya Hmm. apa untuk mencari log LD 50 itu, caranya log D. Log D apa sih? D itu adalah mana ya? Sebentar, saya share lagi. Nih, rumusnya kan ini kan log D. Log D itu dosis terkecil yang digunakan. D adalah kelipatan dosis. Ini. Kan dosis terkecilnya cuma satu. Atau dosis yang 5.000, 10.000, 20, 40 itu ada dosis terkecil kedua. Kan nggak ada ya? Jadi cuma menghitungnya sekali aja. LD50 itu satu atau banyak? Obat nih, diazepam.
LD 50-nya sekian. Atau ada LD 51, LD 52 gitu, ada nggak sih? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi kan ngitungnya sekali ya. Nah, rumusnya kita pakai yang ini. Pakai rumusnya log D. Log D. D itu apa? Dosis terkecil yang digunakan. Kalau kalian menjadi peneliti, misalnya nanti log D-nya nggak pakai 5.000. Tadi kan ada ya di Excel ya? Ini kalau saya gini kelihatan nggak sih? Saya ganti, ini kelihatan nggak? Saya Enggak, ganti Bu. Excel. Enggak kelihatan. Nah, ini, nggak kelihatan. Sebentar, sebentar. Mana tadi? Nih. Yang kanan lihat deh. Dosis terkecilnya berapa? 1 mili ya, Bu. 1. Makanya dimasukkan ke rumusnya itu log 1. D. D adalah apa tadi? Kelipatannya. 1 ke 10 berarti kan 10 kali lipat ya. 10 ke 100, 10. Kaliannya, Bu. 100 ke 1000, 10. Makanya log 10. Jadi kebetulan karena sudah ditentukan dosisnya yang kita akan pakai 5.000, 10, 20, 40, maka log D-nya kita pakai 5.000. Tapi kalau kalian menjadi peneliti misalnya mau pakai 0,5 sebagai dosis paracetamol yang paling kecil, ya berarti log D-nya nanti adalah berapa? 10 ya, Bu. Enggak, kalau misalnya paling sedikit, paling kecilnya dosisnya yang mau kita tentukan. Misalnya kelas ini menentukan sendiri dosisnya, nanti dosis terkecil ada 0,5. Berarti D-nya berapa? 0,5, Bu. Iya. Nah, nanti untuk kelipatannya tergantung dari penelitinya. Mau bikin kelipatan begini, mau bikin kelipatan 10 kali, 40 kali, 30 kali. Paham ya? Iya, Bu, paham, Bu. Ya, jadi ngitungnya sekali aja. Namun juga kita menentukan LD 50. Dah? Iya, Bu, jelas, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, ketemu minggu depan lagi berarti ya. Oh iya, absen dulu. Kok diem aja sih? Nggak saya absen. Nah, berarti depan belum ya. Berarti minggu depannya lagi baru praktikum. Ibu, kita ada beberapa materi, Bu, setelah UTS, Bu. Kemarin berapa? Kemarin 2, Bu. Kalau saya nggak salah 3 deh habis UTS itu. Iya, Bu. Apa minggu depan itu ya? Minggu depan nanti ada cacing ayam nanti kalau udah selesai ini ya. Saya absen dulu. Dia Ayu ada, Hadir Ibu. Anita Rahman, Anita ada, Anita ada, Hadir Bu. Mal, Mala, Hadir Bu. Muhammad Romli, Yulita, Hadir Bu. Ravelina, Hadir Bu. Lulu, Hadir. Septi, Hadir. Siti Nurmaya, Siti Nurmaya, Ada Bu di partisipan. Ayo dia, Hadir Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Ananda, Hadir Bu. Iskandar, Hadir, Bu.
Nia, Hadir, Bu. Azara, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Siti Hadir, Bu. Fatimah, Siti Meli, Silvi. Silvi ada? Hadir, Seri hadir, Bu. Silvi ada? Hadir, Bu. Ada. Ada sehat. Ya, dah. Ada yang tanyakan lagi? Ibu nanti Kalau di nggak akhir ada, ada presentasi juga, Ibu. iya dong. Oke. Tentu. Ya, kalau nggak ada sampai ketemu 2 minggu lagi. Nanti tinggal hitung mencitnya beratnya berapa, terus dihitung obat yang harus dimasukkan berapa gitu ya. Oke. Iya, Bu. Kalau nggak ada ya kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Salam. Bu. Makasih, Bu. Ya. Izin ya.